Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa serapan anggaran penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah tercatat telah mencapai 17,28% per 24 Juli 2021, bukan 0,15%. Hal itu dijelaskannya bahwa berdasarkan amanat refocusing pemerintah pusat, anggaran 8% dari DAU Jawa Tengah berjumlah 283 miliar rupiah yang terinci untuk 5 item penganggaran, yakni penanganan COVID-19, dukungan vaksinasi, dukungan pada kelurahan, insentif tenaga kesehatan dan belanja kesehatan lainnya. Dan menurutnya, angka 17% itu pun adalah catatan yang telah melakukan pembayaran, sedangkan ada beberapa kegiatan yang telah berjalan atau proses pengadaan. Ganjar juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan percepatan, namun tetap menjaga proses penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan memegang prinsip kehati-hatian. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Ariwibowo mengatakan, rencana pembelanjaan DAU mengalami perubahan berdasarkan perkembangan di lapangan. Namun pihaknya optimis seiring semakin jelas kebutuhan di lapangan dan rencana-rencana pembelanjaannya, serapan anggaran akan segera meningkat. Beberapa dari pembelanjaan yang telah disiapkan antara lain pembelian reagen untuk peningkatan testing dan tracing, serta fasilitas pendukung untuk rumah sakit darurat. Di lain pihak, menurutnya, penanganan COVID-19 di Jawa Tengah juga tidak hanya mengandalkan anggaran refocusing DAU, tetapi juga memanfaatkan dana dari CSR perusahaan. Sejak Minggu sore kemarin, Polda Jawa Tengah telah membuka semua pintu tol di Jawa Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Dia mengatakan bahwa 27 exit tol yang telah dilakukan penutupan beberapa waktu lalu sejak Minggu kemarin telah dibuka. Namun, untuk 224 titik penyekatan masih diberlakukan dan diperketat di setiap wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, pembukaan 27 exit tol tersebut, semua kendaraan roda 4 dan lebih sudah bisa masuk tol kembali. Dan dia juga menjelaskan pembukaan 27 exit tol di Jawa Tengah merupakan kesepakatan dari Polda Jawa Tengah, Forkompida Jawa Tengah, dan lintas sektoral. Universitas PGRI Semarang menggelar acara puncak perayaan Disnatalis ke-40 pada Jumat kemarin. Menteri Kemenparekraf Sandiaga Uno hadir secara virtual memberikan pidato ilmiah berjudul Menyiapkan SDM yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kreatif yang digelar di Balairung Universitas PGRI Semarang. Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi S.M.Hum dan jajaran pejabat UPGRIS. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga Uno menyampaikan dampak pandemi telah menyebabkan kontraksi di berbagai lini pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia juga mengatakan peran ekonomi kreatif dalam pembangkitan UMKM ekonomi kreatif menjadikan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam sebuah pengembangan yang berawal dari gagasan, ide, dan pemikiran. Dia menjelaskan 4 sektor ekonomi kreatif ini secara tidak langsung mengarahkan dan mencoba menciptakan wirausahawan yang handal dalam berbagai bidang, mulai dari transformasi digital para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk mencapai pasar dengan mudah. Selain itu, pondasi dari sebuah usaha adalah SDM dan sumber daya alam yang merupakan sektor internal, serta ditambah inovasi dan kreativitas yang menambah nilai pada produk yang dihasilkan sehingga mampu bersaing. Dan diharapkan SDM ini mampu menjadikan produk bernilai rendah menjadi produk bernilai yang berdaya jual tinggi. Sementara itu, Rektor UPGRIS, Dr. Muhdi S.M.Hum mengatakan, di usia ke-40 bagi seseorang merupakan usia di mana saat mencapai kematangan, dan pada Disnatalis yang diperingati setiap tanggal 23 Juli tersebut diharapkan menjadi tonggak untuk terus memacu semangat di saat usia bertambah. Capaian keberhasilan dari UPGRIS selama ini juga berkat kerjasama dan dukungan semua pihak, terutama pejabat struktural, dosen, karyawan, mahasiswa, yayasan, PGRI, dan pemerintah. Demikian liputan tim pemberitaan melaporkan. Up News dipersembahkan oleh Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.